Akal pakai? Nggak bisa, Bagaimana Bang. kita mau memakai akal? Bagaimana kita mau bisa memakai Nah, akal kalau itu tercantum sama kepercayaannya saya? artinya akal dan iman terpisah di dalam Kristen. Jadi pernyataan Anda yang pertama tadi nggak sesuai. Ngomong akal dan iman nggak bisa dipisahkan. Sekarang Anda memisahkan iman dan akal. Oke? Selesai. Itu aja udah selesai itu. Itu kan karena Anda mau mengkontravensi dengan akal. Seandainya coba abang di posisi saya, percaya dengan Yesus, pasti Anda akan juga membantah. Itulah yang dimaksudkan dengan perbedaan. Pertanyaan saya, bisakah mempercayai Yesus dengan akal? Mempercayai ketuhanan Yesus dengan akal? Bisa? Saya bertanya, akal itu Loh, apa? jawab dulu, Bang. Jawab dulu, Bang. Jawab dulu. Coba pertanyaannya Bisakah ulang. memahami ketuhanan Yesus pakai akal? Tentu saja ketika kita memiliki iman. Oh, bisa. Kalau kita memiliki iman. Oke, iman Anda dan akal Anda gabung ya. Harus seiring sejalan ya. Oke, berarti nggak terjadi kontradiksi ya. Secara akal, bisakah manusia melahirkan Tuhan? Ayo, jangan dipisah akal dan iman nih. Bisa? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Tuhan, manusia melahirkan Tuhan. Coba terangkan Kita kepada mengambil saya yang masuk konteks akal. Coba terangkan kepada saya yang masuk akal. Yang masuk akal. Tuhan, manusia melahirkan Tuhan. Ayo, yang masuk akal, coba. Coba kita berpikir lagi dengan akal. Tuhan itu maha kuasa, maha besar atau tidak? Dia berkuasa atas ciptaannya atau tidak? Jadi dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apapun. Oke. Jadi, Bang, Tuhan itu maha suci, betul enggak? Iya. Mungkinkah Tuhan akan campur kotoran najis keluar lewat lubang kencing yang tempat najis? Dia itu Allah. Jadi, berarti Tuhan Anda ya tidak maha suci lagi. Apakah bisa Tuhan yang maha suci tidak jadi maha suci? Dia itu Allah. Coba pahami dengan kata itu Allah. Lah ya, Allah itu maha suci kan? Betul? Iya, Tuhan itu maha suci dan dia bisa Tuhan menggunakan itu maha suci, Allah kekuasaannya. itu maha suci. Bisakah yang maha suci berubah jadi tidak maha suci? Kalau, coba saya tanya, adakah orang yang suci? Dijawab dulu. Bisakah Tuhan yang maha suci berubah tidak maha suci? Karena kalau tidak maha suci bukan Tuhan. Tuhan itu harus maha suci. Kalau dia tidak maha suci berarti bukan Tuhan. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan yang maha suci berubah jadi tidak maha suci? Atau berubah bukan Tuhan? Coba diulangi suaranya. Tuhan itu maha suci. Kalau tidak maha suci bukan Tuhan. Sepakat? Tidaklah. Duh, berarti Tuhan bisa maha kotor. Berarti Tuhan bisa maha kotor. Dia itu Allah. Jadi dia bisa menggunakan apapun dengan cara apapun untuk memperbaiki semuanya. Artinya Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan. Tidak, dia tetap Tuhan. Nah, itu dia. Berarti akal Anda nggak bisa menerima Tuhan berubah jadi bukan Tuhan. Sementara iman Anda meyakini Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan. Siapa bilang? Yesus itu Tuhan bukan? Iya, dia Tuhan. Nah, Tuhan. Yesus manusia bukan? Iya, dia manusia. Nah, mungkinkah manusia adalah Tuhan? Coba saya tanya. Gubernur itu melahirkan anaknya. Jangan lari. Mungkinkah manusia itu adalah Tuhan? Kalau kata mungkinkah, itu tidak akan pernah terjadi. Berarti Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Itulah Tritunggal. Dalam kepercayaannya saya.
Kata Anda tadi tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Sekarang saya tegaskan lagi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Ingat, di dalam kitab Anda, Bang, kitab Bilangan 23 ayat 9. Anda ini lewat Bang. dari tidak Bentar, saya dulu. kasih tahu, Bang. Supaya Anda paham. Tidak, supaya Anda bisa menjelaskan lebih lanjut kalau saya sudah memberikan terangan. Oke. Anda itu lihat, Anda itu memahami kata Allah yang berkuasa itu rendah. Allah itu berkuasa, justru berarti Anda di yang merendahkan dia Tuhan bisa loh. melewati. Justru saya tidak merendahkan Tuhan. Karena bagi saya Anda Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia, kotor. Allah. Hah? Bang, Lah, berarti dia kan Anda yang merendahkan Tuhan. Bagi saya Tuhan itu kekal, suci selama-lamanya. Tapi bagi Anda Tuhan bisa jadi kotor, campur najis, keluar dari lubang kencing. Itu bagi Anda merendahkan Tuhan. Saya tidak. Saya tetap mengatakan Tuhan itu tidak berubah, baik kekuasaannya, kesuciannya, kebesarannya, tidak berubah. Ketika dia jadi manusia, maka berubah total. Dia tidak jadi maha suci, tidak jadi maha kuasa, tidak jadi maha besar, tapi maha kuntet. Tuhan kuntet kalau begitu, bukan besar dia. Sementara di dalam kitab Anda, di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi lubang kencing, gak mungkin, Bang. Gitu kan? Itu karena Anda memakai akal. Nah, kitab Anda yang begitu. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Coba 2 Tawarikh 6 ayat 18. Apalagi lubang kencingnya Maria yang sedangkan rumah aja nggak sanggup menampung. Masa lubang kencing bisa menampung? Kan begitu. Itu karena kita berpikir dengan akal. Coba kita pemahami Bukan dengan iman, dengan berpikir, kepercayaan. Bang, itu kitab Anda yang ngomong. Baca 2 Tawarikh 6 ayat 18. Berarti salah 2 Tawarikh itu salah. Tidak, karena Anda memahami Alkitab itu dengan hanya berpikir. Aduh. Coba saya kasih paham 2 Tawarikh 6 ayat 18 apa maksudnya? Coba terangkan kepada saya. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Tawarikh. Iya, saya sudah 2 saya sudah baca. Tawarikh 6 ayat 18. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Tuh. Kalau rumah yang didiami saja tidak sanggup menampung Tuhan, apalagi lubang kencingnya Maria. Lebih sempit daripada rumah. Gimana sih? Dalam kitab Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuh. Dalam Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Manusia bagi Tuhan itu menjijikkan. Benarkah? Bukankah yang dilahirkan wanita itu kotor? Bahkan bintang dibuatnya tidak terang, bulan dibuatnya tidak bercahaya. Karena yang dilahirkan manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Mungkin Tuhan akan berubah sesuatu yang dianggap menjijikkan, belatung. Ayolah, mikirlah. Anda diberi otak itu pakai, Bang. Supaya Tuhan tidak murka. Takutnya nanti ketika Anda mati, diperiksa otaknya oleh para malaikat, otak Anda masih tersegel. Wah, otaknya masih bagus, ternyata nggak pernah dipakai. Udah, Bang Andi, lanjut Bang Andi. Saya mau standby istirahat. Iya, kayaknya harus dilunakkan lagi nih, kondisinya cukup tegang ya barusan. Deng Andi? Wah, ini hostnya terjeda pula ini. Gimana Bang Egi?
Bang Egi, Iya, udah pingsan hadir. bang. Oh, belum, Belum belum. Saya pingsan tidak kan? puas dengan jawaban. Belum, saya tidak puas dengan jawaban yang begitu tajam ini. Entah kenapa saya ini kebal. Abang naik ke atas sini tuh pakai akal Karena atau nggak pakai iman menggunakan bang? akal, makanya Anda bebal. Sip, istirahat, istirahat bang Iya, Egi, nggak betul apa-apa. sekali, betul Bang sekali. Egi naik ke atas Daripada saya sini mengikuti. apa? Mengikuti apa? Sudahlah, saya terlanjur ngomong. Mengikuti apa? Mengikuti apa? Selamat malam semuanya. Selamat Iya bang malam Nyoy. Malam semuanya. juga, Bang. Malam. Perdiskusian tampaknya nggak bisa kita lanjutkan. Bukannya kemauan Alfi, tapi hostnya tampaknya kehabisan baterai di sini teman-teman. Ini udah terjeda. Hostnya tampaknya kelelahan, ketiduran dan kehabisan baterai tampaknya teman-teman. Oke bang, Jadi- oke mantap. Kalau kita pending dulu ya, istirahat dulu gitu. Iya, jadi Iya. Manusia sehingga dia mau manusia sehingga dia mau manusia Belum tahu saya. Udah ada manusia sehingga dia mau manusia sehingga dia mau